Gesekan antara lembaga antirasuah KPK dan kepolisian kembali terjadi. Kali ini, silang pendapat dipicu pemecatan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro. KPK memberhentikan Endar dengan alasan masa tugas yang telah berakhir pada Maret 2022. Selain itu, KPK juga tidak meminta masa perpanjangan tugas Endar kepada kepolisian. Namun Kapolri menegaskan telah mengirim surat memperpanjang penugasan kepada Brigjen Endar untuk bertugas di KPK. Meski begitu, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan akan menanti perkembangan penyelesaian masalah ini, termasuk hasil laporan ke Dewan Pengawas KPK. Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Ya saya kira aturan-aturannya kan sudah ada. Aturan di KPK dan aturan di kepolisian sudah ada, ya tentunya kita taat asas dengan aturan itu. Ya. Endar Priantoro pun menolak pemecatan. Endar mengaku 31 Maret lalu dipanggil Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang memberikannya surat pemberhentian. Tapi tidak ada kejelasan soal alasan pemecatan. Meski begitu, menurut Endar, sempat terjadi beda pendapat soal penyelidikan kasus Formula E. Nah, hal yang biasa juga sebenarnya bahwa di Lapor Ekspres itu ada berbagai pendapat, perbedaan pendapat dan lain-lain. Khusus untuk kasus Formula E memang sampai dengan hari ini masih belum diputus, artinya belum ada kesepemahaman terkait dengan apakah ini naik atau tidak. Sampai dengan hari ini masih belum ditemukan bukti permulaan, sehingga ada beberapa rekomendasi dari hasil ekspos terakhir untuk ditindaklanjuti oleh para penyelidik kita. Tidak terima dengan pemecatan, Endar pun mengadu ke Dewan Pengawas KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, belum ada catatan pelanggaran etik yang dilakukan Endar selama bertugas di KPK. Dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini. Belum ada itu. Tapi klarifikasi ke Pak Firly dan Pak Sekjen sudah terjadwal? Tentunya nanti kita akan lakukan. Ya. Kini laporan Endar tengah dipelajari oleh Dewan Pengawas KPK. Seperti apa keputusan yang diambil nantinya? Benarkah pemecatan berkaitan dengan kasus Formula E? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemecatan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro, berujung polemik. KPK menyebut pemecatan karena masa tugas sudah berakhir. Sementara kepolisian atau Polri menyebut telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK. Di sisi lain, Endar Priantoro menyebut sebelum pemecatan memang terjadi perbedaan pendapat di internal KPK tentang kasus Formula E. Saudara, kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada mantan Wakil Ketua KPK tahun 2015-2019, Saud Situmorang, juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Yogyakarta, Zainur Rohman. Mas Zainur, Pak Saud, selamat pagi, salam sehat. Pagi, selamat pagi. Untuk pemirsa Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, juga Pak Saud dan Mas Zainur, kami telah berupaya untuk menghubungi pihak pimpinan dan juga Brigjen Endar di KPK, serta KPK juga sudah kami undang untuk ikut ngobrol pada pagi hari ini, tapi belum ada respon. Jadi kita ngobrol bertiga dulu ya, Pak Saud sama Mas Zainur. Pak Saud dulu sebagai orang dalam KPK begitu. Saya cuma pengen tahu gini Pak, kalau ada surat, koreksi saya Pak Saud, dari informasi yang saya dapatkan dari membaca beberapa informasi dan juga teman-teman yang meliput di KPK, kan surat Kapolri perpanjangannya datang lebih dulu. Nah, sedemikian rupa, apakah memungkinkan bagi pimpinan KPK untuk menolak perpanjangan dari Kapolri kepada anggota Polri yang ditugaskan di KPK? Pak Saud. Ya, intinya dasarnya dari setiap
sumber SDM itu apakah dari kejaksaan, kepolisian, dan badan-badan audit yang lain untuk masuk, memang ada proses ya. Mulai dari penempatannya itu ada TikTok, ada ngobrol. Ya. SDM dengan SDM, terus kemudian nanti ngajukan ke pimpinan bahwa kita perlu bahkan pimpinan ke pimpinan juga terbuka kan untuk hal ini. Ini kan jabatan-jabatan tinggi di KPK soalnya. Iya dong, apalagi kalau sekarang kan itu dia sudah bagian dari pemerintah. Kalau dulu kita sangat hati-hati ya dengan Kapolri, itu biasanya pimpinan yang lain tahu kalau salah satu pimpinan berkomunikasi. Kalau sekarang dia udah part of government kan, jadi sebenarnya lebih lancar seharusnya dalam komunikasi itu. Ini ada anak bapak, udah mau selesai, tolong dong diperpanjang, atau bapak mempromosikan, oke, datang surat. Walaupun suratnya itu lebih dulu atau suratnya itu terlambat atau tidak ya gitu ya. Tapi ada nama itu, ada keinginan bahwa memberantas korupsi itu ya intinya Anda harus independen, Anda harus profesional, dan Anda harus berintegritas dalam berprosesnya gitu. Itu kan gambar besarnya. Makanya di dalam Jakarta Statement dalam tahun 2012 itu ditegaskan, itu kan seluruh badan anti korupsi kumpul di Indonesia, disebutnya Jakarta Statement. Salah satu poinnya pimpinannya tidak boleh abuse, kemudian pekerjaannya harus dilindungi, tapi pimpinannya juga tidak boleh diganti begitu-begitu saja. Jadi artinya gini, dari awal memang SDM ini menjadi perhatian penting di dalam pemberantasan korupsi di badan-badan manapun di dunia. Sehingga jika ada terjadi sesuatu, kita pasti cepat mengatakan ini indikasi apa ya gitu. Nah ini kan indikasinya kita melihat di depan-depan simptom-simptomnya gitu ya. Indikasi-indikasinya diantaranya orang ini membahas sampai 10 kali soal formula E yang mereka katakan seperti Pak Endar tadi katakan tidak ada bukti permulaan yang cukup. Nah jadi orang mikir, pasal itu nggak ada kaitan dengan itu. Iya, you may say nggak ada kaitan dengan itu. Tetapi kemudian kenapa orang itu disuruh pulang, sedangkan dia udah perform? Kan gitu kan, penyelidik ini kan independen, nggak bisa dipengaruhi. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, pimpinan KPK saat ini itu bukan penyidik dan bukan penuntut. Beda dengan ketika sebelum undang-undang KPK itu. Nah sekarang Anda bukan penyidik, bukan penuntut, campur-campur di urusan penyelidik dan penyidik. Ini makin nggak ngerti saya seperti apa. Kalau by definition dengan undang-undang baru ini, pimpinannya sekarang itu hanya manajemen. Jadi kayak kantor pos, ngantor surat, ini. Dalam hal penyidikan loh ya, dalam manajemen oke itu. Kira-kira gitu Mas Bayu. Oke, ya. Jadi harusnya kalau sudah mau habis masa jabatannya apa segala macam, ini harusnya sudah terjadi komunikasi. Kalau itu nggak terjadi komunikasi, makin jadi tanda tanya buat kita. Karena ini para penyidik bukan orang-orang sembarangan. Kalau mereka dari Polri ya pasti juga jenderal dan punya track record yang pasti bagus. Itu orang-orang bagus yang ditaruh di KPK. Begitulah pemahaman kita. Mas Zainur, Formula E disebut-sebut. Nah hal-hal semacam ini sampai kalau ya begitu ya, kan ini nggak jelas nih. Belum jelas begitu Mas Zainur, apakah benar karena ini. Sementara di suratnya Pak Endar mengatakan, saya nggak dibilang alasannya kenapa begitu. Wajar dong saya, masyarakat yang lain jadi berpikir, ini Formula E ada hubungannya kah dengan pemilu 2024 dan lain-lain. Karena di situ ada nama Anies Baswedan, begitu misalnya. Kan kita jadi mikirnya ke arah-arah situ. Apa pendapat Anda, analisa Pukat melihat, dan saya yakin Pukat juga mengawasi sebetulnya dari ketika Formula E juga disebut-sebut jauh sebelum kasus ini, dari Pak Endar kemudian dipecat KPK dan lain-lain, dan hubungannya dengan Pak Endar tampaknya ingin dipulangkan dari KPK ke Polri. Mas Zainur, Anda menganalisanya sama seperti saya atau Pukat punya yang lebih detail mengenai ini? Mas Zainur. Ya, karena di dalam surat tersebut tidak ada alasan yang jelas, sedangkan di dalam peraturan KPK 1/2022, alasan pemberhentian itu hanya satu, yaitu ketika seorang pegawai atau pejabat KPK melakukan pelanggaran kode etik berat. Nah, sedangkan sesuai dengan catatan Dewan Pengawas, Pak Endar tidak pernah dijatuhi hukuman etik dan disiplin apapun, sehingga kemudian proses pemberhentiannya itu bermasalah. Nah, Pak Endar menyampaikan bahwa memang ada beberapa kali gelar perkara di mana antara
pimpinan dengan deputi penindakan dan direktur penyelidikan terjadi perbedaan pendapat, khususnya di dalam gelar perkara Formula E. Nah, kalau memang alasan pemberhentian Pak Endar ini karena kasus Formula E, maka menurut saya ini sangat bahaya. Kenapa? Karena Pak Saud tadi sudah menyampaikan, KPK adalah lembaga negara independen. Salah satu sifat independensi KPK itu adalah independensi dalam sumber daya manusia. Nah, independensi sumber daya manusia itu wujudnya adalah pimpinan dan pegawai KPK itu tidak mudah untuk diberhentikan kecuali atas pelanggaran kode etik atau disiplin yang berat. Nah, sehingga kalau hanya karena terjadi perbedaan pendapat dalam kasus Formula E kemudian Brigjen Endar dipulangkan atau dipecat, maka ini sudah melanggar prinsip independensi lembaga anti korupsi. Nah, kalau kita baca, sebenarnya kan kasus Formula E ini adalah kasus biasa, begitu ya. Kalau memang ada alat bukti yang menunjukkan tindak pidana pada kasus tersebut, tentu kita akan dukung. Tetapi seperti disampaikan oleh Brigjen Endar, para penyelidik sampai sekarang belum memiliki bukti permulaan, sehingga tidak bisa menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, pemecatan Brigjen Endar ini bisa dibaca sebagai upaya dari para pimpinan KPK untuk membuang orang-orang pejabat-pejabat di kedeputian penindakan yang tidak mau menuruti kemauan dari pimpinan. Sedangkan tadi Pak Saud juga sudah menyampaikan, yang pertama, para penyelidik dan penyidik di dalam menjalankan tugasnya itu bersifat independen. Tidak bisa dicampuri kewenangannya oleh siapapun termasuk oleh para pimpinan KPK. Yang kedua, pimpinan KPK, betul kata Pak Saud tadi, sudah bukan merupakan penyidik dan penuntut umum, sehingga tidak punya kewenangan apapun di dalam teknis hukumnya secara pro justisia, sehingga lebih banyak menjalankan fungsi-fungsi manajerial dan juga leadership. Nah, sehingga kalau kita membacanya secara komprehensif, kita belum menemukan alasan lain dari pemberhentian Brigjen Endar ini kecuali kasus Formula E yang itu sendiri disampaikan oleh Brigjen Endar, Mas Bayu. Ya, sebagai sebuah analisa, kita nggak bisa melihat hal lain, mohon maaf begitu, bukan ingin menyalahkan KPK dan kebetulan pihak KPK tidak hadir dalam obrolan kita, tetapi jadi sulit kita punya kecenderungan berpikir begitu. Bahkan Pukat saja yang saya tahu banyak informasinya juga punya pemikiran yang sama dengan masyarakat jadinya. Pak Saud, pernah terjadikah pemecatan tanpa alasan sama sekali di suratnya? Dan apakah ini juga dibolehkan sedemikian rupa dalam SOP di KPK yang Pak Saud tahu? Ya, di dalam memperpanjang yang dulu proses 44+2 itu ada banyak detail-detail, Mas Bayu. Detail-detail diantaranya ya kalau dia sudah umpamanya sudah menjabat struktural gitu ya. Itu kita lihat KPI-nya kayak gimana. Ya kan tiap tahun tuh pegawai KPK punya key performance indicator, berapa kasus dia susun mulai dari awal tahun. Terus kemudian juga ada MCU juga, dia masih sehat enggak gitu ya. Proses-proses itu panjang. Terus kemudian SDM nanti akan menyampaikan, Pak dia ini perform, orangnya begini, dan kita berharap dia sedang menangani ini gitu. Nah itu detail-detail itu jelas. Bahkan di masa lalu orang yang sudah pulang, udah balik nih resmi, udah diterima di instansinya. Karena kita berorientasi pada kinerja kita, itu orang kita panggil dulu, kita bond dulu, karena dia akan tahu betul detail-detail kasus itu gitu. Dia untuk mendalami kasus ini kan nggak gampang, kita perlu berapa hari. Nah kemudian ini ada orang yang mendalami kasus yang sangat high profile person, menjadi perhatian publik, dibuang begitu, kita kan tanda tanya gitu ya. Sehingga kemudian saya katakan, kenapa proses-proses di masa lalu itu berorientasi benar-benar ke arah tugas, bahkan yang sudah balik aja disuruh pulang, apalagi yang ada di dalam gitu. Kan tujuan utamanya kan kita membuat badan anti korupsi itu yang bebas dari kepentingan manapun, public of interest. Sehingga kemudian bagaimana kita bisa menjamin itu? Ya kita harus melihat orang yang berintegriti, sudah perform, ya dia sudah menyampaikan tanggapannya terhadap case itu gitu. Jadi masa lalu mengembalikan orang itu biasanya kalau nggak pelanggaran etik, tapi memang dia
Pak, saya sudah lelah, karena orang kan 10 tahun itu kan beda ya, kode etiknya di KPK itu sangat ini, dia ingin saatnya dia balik lagi gitu ya, untuk kemudian pimpin dia menyampaikan ke pimpinan. Memang ditanya dulu, ini ujuk-ujuk Mas Endar ini dikembalikan aja, itu kita jadi aneh, nggak pernah ditanya. Katanya kan mereka pimpinannya rapat, tahu-tahu dia suruh pulang. Loh, ini mengelola SDM yang benar nggak itu? Kan saya udah bilang tadi, prinsip pemberantasan korupsi itu adalah yang paling depan itu transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik of interest gitu. Sehingga itu prinsip internasional loh, prinsip-prinsip pemberantasan korupsi itu udah textbooknya udah begitu gitu. Jadi ini sekarang ini udah jauh dari textbook, tapi jauh dari teori-teori yang umum. Makanya kita bilangnya anomali, penyimpangan gitu, Mas Bayu. Ya, oke. Jadi kalau kemudian di beberapa artikel Pak Endar mengatakan saya kecewa nih, saya dipecat tapi nggak pakai alasan begitu, sampai ditunjukkan suratnya kan ke media begitu, dan sekarang dia mengadu ke Dewan Pengawas. Sudah benar ya Pak Saud? Ya, jadi sekali lagi ketika orang perform di KPK itu dialognya dengan pimpinannya itu yang atasan langsungnya pun itu jelas ada. Iya kan? Oke. Sebagai dia direktur penyelidikan, waktu itu dialognya jelas. Nanti baru kemudian SDM. Jadi di sana itu kolektif kolegial yang persahabatan itu tinggi, walaupun kadang saling check and balance. Kita juga tahu di masa lalu penyidik internal, penyidik eksternal, ya ada istilah kayak begitu. Tapi karena memang kita selalu berpegang pada free conflict of interest, kita lebih easy memanage mereka. Walaupun mereka selalu udah pastilah setiap orang punya latar belakang, punya prinsip-prinsip value sendiri dan nilai-nilai itu sendiri. Tapi ketika kemudian pimpinannya itu tetap yang kita sebut sebagai memegang prinsip-prinsip yang egalitarian gitu, itu persoalan lebih sederhana. Sekarang ini nggak egaliter sama sekali. Mas Bayu, dulu kita kan Mas Bayu tahu ya, saya pernah di PT UN kan. Karena kita pindah-pindahin orang. Cuma pindahin loh. Waktu ditanya, itu kamu udah pindah di sana bagus kok, kamu udah perform kok, kamu saya selalu ngambil contoh ini karena contoh bagus ya. Kamu perform tapi kok kamu kok protes kok ngelaporin ke PT UN gitu. Kadang-kadang kita berpikir dalam hati gitu ya. Ketika kita tanya, oh itu bukan passion saya di situ Pak, saya passionnya di sono. Jadi sampai passion orang pun di KPK itu di taking care gitu loh. Tak hanya sembarangan gitu. Makanya kita terima waktu itu. Ya silakan, semua pimpinan itu harus di-challenge. Tidak ada seorang pun di KPK yang tidak bisa di-challenge. Makanya kemudian kita dilaporkan ke PT UN, kita biasa-biasa aja. Nanti biarkan pihak luar yang mengeluar. Semua orang bisa salah, begitu juga pimpinan yang lain. Makanya kita perlu pihak ketiga yang bisa menilai ini. Nah, check and balance dilakukan di dalam dan di luar itu sekarang itu udah sangat nggak bisa, Mas. Civil society aja sekarang udah hopeless banget untuk kemudian membantu KPK. Padahal itu sangat diperlukan di dunia manapun. Gitu, Mas Bayu. Baik, makasih Pak Saud, Mas Zainur juga. Sebentar lagi kita sambung setelah jeda. Saya harus jeda sebentar. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mewakili pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami.